Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, salam Fresh Juice. Hari ini tanggal 26 September 2023, gereja memperingati Santo Cosmas dan Santo Damianus Martir. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, setiap relasi membutuhkan komunikasi yang baik, itu pasti. Dan komunikasi yang baik sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mendengarkan. Apakah kita mampu mendengarkan atau tidak? Ya, mendengarkan lebih dari sekedar berbicara. Apakah Anda setuju dengan saya? Semoga ada jawaban ya dan amin. Ceritanya ngarep.com. Makanya setiap kali saya diutus ke tempat tugas yang baru, saya selalu menerapkan prinsip jadul bin kuno ini. Pandanglah dengan apa adanya. Tutup mulut rapat-rapat dan buka telinga lebar-lebar. Sederhana kan? Bukan karena telinga susah ditutup rapat dan mulut sangat riskan dibuka lebar-lebar karena takut ada lalat yang masuk. Tetapi di balik itu tersirat pesan bagi saya secara pribadi bahwa mendengarkan menjadi fondasi yang kuat untuk bersikap, memutuskan, menjalin relasi, dan melakukan aneka hal dalam hidup ini dengan lebih bijaksana. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Hal ini dikatakan Yesus sebagai reaksi atas informasi bahwa ibu dan saudara-saudaranya saat itu sedang berada dekat dan tidak bisa berjumpa karena kerumunan orang banyak. Di sini Yesus menekankan bahwa kita dengan sendirinya menjadi lingkaran dalamnya Yesus, hanya jika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jika Anda membaca Alkitab, Anda akan menemukan berkali-kali Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ, aktivitas mendengarkan hendaknya diikuti dengan aktivitas melakukan. Saudara-saudara yang terkasih, barangkali setiap hari kita sangat sibuk dengan ini dan itu, dan menjadi mudah terganggu untuk memposisikan diri kita sebagai pendengar yang setia. Sementara Tuhan begitu rindu untuk berbicara dengan kita. Tuhan ingin dekat dan menjalin keakraban dengan kita. Injil hari ini menantang saudara dan saya, kita semua, untuk melatih keterampilan mendengarkan ini. Luangkan beberapa saat teduh setiap hari. Bukalah telinga, hati, dan pikiran Anda terhadap suara Tuhan. Rasakan betapa dalam kerinduan Tuhan untuk berada dalam persatuan dan keintiman relasi dengan kita. Dalam keheningan, dengarkan apa yang Dia katakan kepada kita dan renungkan. Pastikan sabda Tuhan yang kita renungkan menjadi modal berharga dalam kehidupan kita. Kita mau menjelmakan apa yang kita dengar dan renungkan dalam kenyataan harian. Jika Anda bisa menjadi pendengar yang baik bagi Tuhan yang tidak terlihat, saya yakin 101%
Anda akan menjadi pendengar yang lebih baik lagi bagi sesama yang bisa terlihat. Tetapi benar, ketika kita secara aktif mendengarkan, kita sedang menginvestasikan banyak hal di sana. Waktu, rasa hormat, perhatian, dan seluruh hati. Sehingga kecil kemungkinan bagi kita untuk dapat melewatkan poin demi poin pembicaraan yang ada. Bisa jadi kita mampu menangkap apa yang terbersit di balik pembicaraan itu. Dengan demikian, kita dapat memiliki percakapan yang berkualitas, hubungan yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang dan dengan orang lain. Akhir kata, jalan-jalan ke pasar ikan, jajan cemilan untuk dikunyah. Mampukan diri untuk mendengarkan, Tuhan sempurnakan dengan sabdanya. Tuhan memberkati kita semua.